Halo para kaum rebahan, welcome back to my channel. Hari ini akan hadir sebuah film yang menemani waktu rebahan kamu, yang menceritakan sebuah asal-usul tanaman yang dapat membangkitkan makhluk yang mati dan pembalasan sebuah dendam. Penasaran dengan alur kisahnya? Check it out. Kisah ini bermula ketika di perbatasan Korea Utara, jauh di dalam hutan, seekor rusa tidak sengaja memakan tanaman berbunga yang bisa menghidupkan kembali orang mati. Tiba-tiba saat sampai di sungai, rusa itu membentak kesakitan dan akhirnya mati. Akan tetapi, ajaibnya, rusa itu dapat hidup kembali. Rusa bangkit dan berjalan dengan gontai. Mendengar suara binatang di balik semak-semak, ia terus melihat ke arah semak-semak dengan mengeluarkan air liur. Terlihat kepala harimau yang muncul di balik semak-semak. Rusa mengaum dengan keras dan berlari menuju harimau. Rusa berniat menyerang harimau, tapi harimau terus melawan. Suatu hari, seorang gadis bernama Asin memasuki hutan dan melihat dinding ada lukisan tanaman misterius yang bisa menghidupkan orang mati. Prajurit berpatroli di dalam hutan. Mereka menemukan 15 mayat, terdapat tato di tangan, dan mereka tahu tato tersebut adalah suku Jursen dari suku sebelah. Mereka menyelinap untuk memetik ginseng dan mati di daerah ini. Akan tetapi setelah diperiksa jenderal, orang-orang ini tidak mati diserang binatang buas, akan tetapi dibunuh oleh keluarga kerajaan setempat. Salah satu mayat memegang biji merah di tangan mereka. Kita beralih. Ayah Asin sedang menyiapkan daging pesanan nyonya. Ketika hendak membantu orang yang membawa pesanan karena hampir terjatuh, dia diludahi nyonya karena mengotori kain penutup dagingnya. Nyonya melemparkan sedikit daging ke tanah sebagai imbalan. Ayah Asin mengambil daging dari tanah dan mengajak seluruh warga suku memasak dan makan bersama. Mereka sangat bahagia karena sudah lama mereka tidak makan daging bersama-sama seperti ini. Asin datang dengan sepatu penuh lumpur. Ketika ayah hendak memarahi Asin, Asin merebut rotan ayahnya. Asin bercerita, ia memasuki hutan terlarang untuk mencari ginseng dan tidak sengaja menemukan tanaman yang bisa membangkitkan orang mati. Ia ingin menggunakan untuk ibunya karena ibunya sudah sakit parah. Ayah Asin sangat marah dan melarangnya untuk memasuki hutan karena takut Asin akan ditangkap oleh prajurit penjaga. Rombongan jenderal datang. Saat ayah Asin akan menyerahkan upeti, jenderal terlihat tidak tertarik. Ada maksud lain dengan kedatangannya kali ini. Ia memerintahkan ayah Asin untuk menyelinap ke suku Jursen dan menyebarkan gosip bahwa suku Jursen mati dibunuh oleh harimau. Kasus ini sangat serius dan dapat mengancam hubungan kedua negara. Seluruh jasad yang ditemukan di Pyeongtaek sudah dibawa ke tempat ini. Seorang pengawal melapor kepada jenderal bahwa luka di tubuh mayat yang ditemukan memang berasal dari gigitan hewan liar. Tetapi gigitan itu terjadi setelah mereka tewas. Bisa disimpulkan bahwa pembunuhnya adalah manusia. Jika Aidagan, kepala suku Jursen, mengetahui hal ini, maka pemerintahan Joseon Utara bisa runtuh. Suku Jursen terkenal pemberani dan hebat dalam bertarung. Untuk itu, jenderal mengatakan bahwa mereka harus menutupi fakta tersebut dan membuat rumor bahwa yang menyerang 15 orang suku Jursen adalah binatang buas. Sang jenderal pun mengunjungi komisaris militer dari klan Hewoncho. Setelah dipersilakan masuk, jenderal mengatakan komisaris 2 hari yang lalu berburu. Tempat yang sama dengan ditemukannya 15 mayat orang Jursen. Jenderal menunjukkan satu mata kalung yang ia temukan di mayat orang Jursen. Mata kalung itu milik komisaris. Jenderal pun memperingatkan agar komisaris menjaga sikapnya dan tidak semaunya sendiri. Jenderal juga mengancam jika kejadian ini menimbulkan masalah besar, ia memastikan klan Hewoncho tidak akan ada yang selamat. Selanjutnya, jenderal menyuruh temuan mayat itu dibakar habis. Asap membumbung tinggi.
Tanpa mereka ketahui, Aidagan dan pasukannya di perbatasan Sungai Amnok sedang mengintai kamp militer tersebut. Di desa perbatasan, Tahap, ayah Asin sedang mempersiapkan diri untuk pergi menuju Pajowi, menjalankan perintah dari jenderal. Asin keberatan dengan keputusan sang ayah, akan tetapi sang ayah tetap kukuh dengan pendiriannya. Sang ayah juga berharap mendapatkan jabatan di pemerintahan agar mengubah nasib suku mereka yang telah lama tertindas. Ayah Asin pun pergi. Keesokan harinya, kondisi Ibu Asin semakin parah, tetapi tidak ada tabib yang bersedia datang. Asin pun berpikir untuk pergi dan meminta adik serta kerabatnya menunggu sampai ia kembali. Di tempat lain terlihat Tahap yang berada di Jursen Utara Sungai Amnok, sedang berdagang serta menjalankan misinya, menceritakan tentang Payasagun yang terdapat harimau ganas di dalamnya. Konon, harimau itu berusia 1000 tahun dan menghubungkan kejadian itu dengan kematian beberapa orang desa Jursen. Awalnya berjalan lancar, tetapi ada seorang warga Pajowi yang berkata sambil tersenyum, apabila Tahap berbohong, maka dia akan mati. Di Piesagun, Asin kembali lagi ke hutan, masuk ke gua dan melihat relief tentang tanaman kebangkitan serta mencocokkan dengan tanaman yang telah ia petik dari hutan. Asin terus mengamati relief tersebut dengan seksama. Dan ternyata tanaman itu sama persis dengan yang ia bawa. Di waktu yang sama di dalam hutan, jenderal dan pasukannya sedang menjalankan misi berburu harimau. Jenderal juga mengajak beberapa warga untuk ikut bersama. Ia berniat membuat rumor bahwa kematian warga Pajowi adalah ulah harimau, sesuai dengan rencana yang ia buat sebelumnya. Harimau muncul di balik semak-semak dan menyerang warga. Warga berlarian ketakutan, akan tetapi semua warga telah meninggal akibat diserang harimau. Karena sudah mengakibatkan korban berjatuhan, jenderal menyuruh pengawal untuk membunyikan tanda bahaya dan warga pun berhamburan untuk kembali keluar dari hutan yang penuh bahaya ini. Di sisi lain, Asin keluar dari gua dan pulang menuju desanya. Betapa terkejutnya dia melihat warga desanya telah luluh lantak, mayat tergantung serta api di mana-mana. Hari telah berganti, Asin pergi dari desanya ke suatu tempat. Ia terus berjalan melewati hujan salju. Ia menuju kediaman jenderal dan minta tolong kepadanya. Dia sudah sebatang kara. Ia ingin membalaskan kematian ayah, keluarga, serta warga desanya. Asin akan melakukan apapun untuk jenderal asal ia mau membantunya. Jenderal menyuruh pengawalnya untuk mengantar Asin ke sebuah kandang untuk ia menginap. Dan ternyata itu adalah sebuah kandang babi. Asin pun tidak ada pilihan lain. Asin menjalani hari-harinya dengan mencuci pakaian para tentara dan latihan memanah. Saat malam hari, ia akan berlayar menuju kamp militer Pajowi dan mencatat aktivitas di sana. Asin yang tidak kenal rasa takut, dia pun selalu menyelinap ke kamp Pajowi saat siang hari. Suatu hari saat ia berlatih memanah, ia diserang oleh babi hutan. Dia pun terus berlari dan memanah babi hutan itu hingga mati. Bertahun-tahun akhirnya berlalu, Asin tetap gigih berlatih memanah serta tetap menjalankan tugasnya mencuci pakaian tentara. Semakin bertambah tahun, Asin semakin menjadi perempuan dengan kemampuan memanah yang mumpuni. Setiap tarikan busurnya selalu tepat sasaran. Dan di malam hari, Asin tetap memantau kamp militer Pajowi. Dia selalu mencatat aktivitas apapun di sana. Saat itu, Asin diam-diam menyelinap masuk daerah camp. Dia berlari dan bersembunyi di balik pagar. Asin mengamati seseorang prajurit yang masuk ke sebuah rumah dan memberikan makanan ke seorang tawanan.
Tawanan itu tidak punya kaki dan tangan, serta dipasung. Asin pun penasaran dan keluar dari tempat persembunyiannya. Ternyata, tawanan itu adalah Tahap, ayah Asin. Asin sangat terkejut. Ia mengira bahwa ayahnya telah mati, tetapi ayahnya masih hidup dengan kondisi yang mengenaskan. Asin mengajak ayahnya pulang, akan tetapi ayahnya menolak. Ia sudah tersiksa bertahun-tahun dengan kondisinya dan meminta Asin untuk segera membunuhnya. Asin pun pergi dengan kesedihan. Ia pergi meninggalkan camp itu dengan keadaan terbakar. Dalam perjalanan kembali, Asin berpapasan dengan pasukan Minjiro. Asin melihat anak panah dari salah satu pasukan. Ia teringat kembali dengan anak panah yang menancap di salah satu mayat suku Jursen yang pernah ditemuinya dalam hutan. Anak panah itu sama persis. Ia menjadi curiga. Telah terjadi konspirasi sebelum penduduk desanya dibantai malam itu. Pada malam itu, Asin menyelinap ke kantor komandan atau Jenderal Choi Pai-jin. Dia ingin membuktikan dugaannya tentang konspirasi. Asin mengedap-ngedap masuk ke dalam kantor. Asin pun masuk ke ruangan. Dia mulai mencari apa yang ia cari. Akhirnya Asin menemukan catatan bahwa Jursen Pajiowi menginginkan ginseng dan menyusup ke Piesagun, lalu diserang dan dibunuh oleh anggota klan Hewoncho. Tapi masalah itu telah selesai dengan mengorbankan seseorang dari desa Asin, yaitu Tahap, ayah Asin sendiri. Ayah Asin dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Jenderal mengatakan pada orang-orang Jursen, ditemukan kerajinan di dekat mayat. Selama ini, Asin telah meminta pertolongan pada orang yang salah. Merasa telah dibohongi selama bertahun-tahun, Asin pun semakin marah dan dendam. Ia ingin membalaskan rasa sakitnya dengan caranya sendiri. Asin membunuh seorang prajurit dan memberikannya tanaman pembangkit arwah. Prajurit itu pun hidup kembali, akan tetapi dia telah menjadi zombie dan menyerang siapapun yang dilewatinya. Ia menyerang dan menggigit prajurit lain sehingga ikut terinfeksi. Prajurit mati dan hidup kembali menjadi zombie semakin banyak. Suasana semakin tidak terkendali. Mereka yang masih hidup semakin lama semakin kewalahan menangkal serangan zombie. Mereka bertarung dengan zombie dan mencoba menyelamatkan nyawa. Tetapi takdir berkata lain. Asin yang berdiri di atas atap tidak akan membiarkan satupun dari prajurit itu selamat. Jika ada yang selamat dari zombie, mereka tidak akan selamat dari panah Asin. Tinggal satu prajurit lagi yang masih hidup dan meminta tolong pada Asin. Ia memanjat ke atap rumah. Akan tetapi, Asin membidikkan panahnya ke tangan prajurit itu dan menebarkan cairan darah di sekitar prajurit agar menarik perhatian zombie. Para zombie pun mengerumuni prajurit. Lalu Asin membidikkan panah berapi dan membakar seluruh zombie. Asin pun pergi. Dia membawa jenderal yang diikat dalam karung, melewati padang dan hutan untuk menuju desanya. Saat sampai di desa, Asin membayangkan sambutan hangat dari warga desanya seperti dulu. Dia teringat akan masa kecilnya dan memasuki rumah. Ternyata, Asin menghidupkan kembali warga desa dengan tanaman pembangkit jiwa dan menjadikan mereka zombie. Warga desa diikat dengan rantai agar tidak kabur. Asin memberikan tubuh jenderal yang masih hidup untuk dimakan penduduk desa. Para zombie segera menyerang tubuh jenderal, seperti mereka menikmati makanan yang lezat. Setelah memberi makan penduduk desa, Asin pun pergi. Ia berjanji akan kembali mendampingi mereka setelah ia membantai seluruh penduduk Jursen dan Joseon. Asin pergi menemui tabib Le Sungwi dan memberikan tanaman pembangkit jiwa dan menjelaskan cara menggunakan tanaman tersebut. Awalnya tabib itu tidak percaya,
Tabib itu tidak percaya ada tanaman semacam itu, akan tetapi Asin terus meyakinkannya. Di scan terakhir, Asin menghadang Aidagan dan pasukannya. Ia pun menarik busur panah dan dihadapkan kepada Aidagan. Dan film pun selesai. Menarik busur panah dan dihadapkan kepada Aidagan. Dan film pun selesai.